Karno memberikan masukan bahwa Bali sebagaimana rencana bangsa Indonesia ingin mengadakan solidaritas bangsa-bangsa Afrika, jangan mundur selangkah pun, jangan mundur selangkah pun. Nah, ini. Pada waktu itu, Bung Karno motonya apa? Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Berakhirnya Perang Dunia II pada bulan Agustus 1945 tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan tercipta perdamaian serta keamanan. Ternyata di beberapa pelosok dunia, terutama di belahan bumi Asia Afrika, muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan yang terus berlangsung, bahkan pada tingkat perang terbuka seperti di Jazirah Korea, Indochina, Palestina, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Atas dasar pertimbangan nasib negara-negara Asia Afrika setelah Perang Dunia tersebut, Presiden Soekarno menumpahkan ide dan gagasan untuk mengakhiri peristiwa ini, yaitu dengan menyelenggarakan sebuah konferensi yang mengikutsertakan seluruh negara-negara di Asia Afrika. Gagasan tersebut disampaikan dengan perwakilan Perdana Menteri Indonesia saat itu, yaitu Mr. Ali Sastro-Midjojo, di depan parlemen pada tanggal 25 Agustus pada tahun 1953. Ternyata konferensi Asia Afrika lahir gagasan Presiden Soekarno sendiri, ya, gagasan Pak Karno sendiri. Bung Karno mencetuskan gagasan tersebut bahkan jauh sebelumnya, tahun 33, baru terrealisasi tahun 55. Tuh, sebagaimana di dalam buku yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 2, Bung Karno mengatakan, saya ingin mengadakan solidaritas bangsa-bangsa Afrika. Nah ini, gagasan ini melalui Perdana Menterinya Pak Ali Sastro-Midjojo saat itu disampaikan di konferensi Kolombo. Pada saat Kolombo sedang terjadi konflik yang sangat besar, Indonesia diundang untuk hadir. Bung Karno memberikan masukan bahwa Bali sebagaimana rencana bangsa Indonesia ingin mengadakan solidaritas bangsa-bangsa Afrika, jangan mundur selangkah pun, jangan mundur selangkah pun. Nah ini. Gagasan tersebut sangat ditanggapi baik oleh negara-negara yang diundang, karena melihat keadaan kebanyakan negara di Asia Afrika memiliki nasib yang sama, yaitu masih dibayang-bayangi dengan penjajahan negeri barat. Tindak lanjut dari tanggapan baik tersebut, kemudian dilakukannya sebuah pertemuan di Kolombo yang dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954. Ternyata ketika disampaikan di konferensi Kolombo pun 5 negara setuju bahwa bangsa Indonesia ingin mengadakan konferensi yang lebih luas. Bukan saja konferensi yang dihadiri hanya 5 negara, tapi dihadiri oleh negara-negara Asia Afrika. Nah, kemudian setelah di konferensi Kolombo 5 negara yang setuju, maka bertemu kembali di konferensi Bogor dalam rangka persiapan diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Yang dipersiapkan diantaranya membentuk sekretariat bersama, menentukan negara-negara yang akan diundang, menyusun agenda. Nah itu. Kemudian konferensi Bogor yang berlangsung pada tanggal 28 sampai 29 Desember tahun 54. Kemudian yang dikenal dengan konferensi Pancanegara.
Konferensi Bogor berhasil merumuskan kesepakatan bahwa Konferensi Asia Afrika diadakan atas penyelenggaraan bersama dan kelima negara peserta konferensi tersebut menjadi negara sponsornya. Undangan kepada negara-negara peserta disampaikan oleh pemerintah Indonesia atas nama 5 negara. Pada tanggal 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintahan 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang, hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah atau Central African Federation, karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya. Sedangkan 24 negara lainnya menerima baik undangan tersebut. Meskipun pada mulanya ada negara yang masih ragu-ragu, sebagian besar delegasi peserta konferensi tiba di Bandung lewat Jakarta pada tanggal 16 April 1955. Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955 dihadiri oleh 29 negara yang tadinya mengundang 30 negara. Satu negara diundang tidak hadir, yaitu Federasi Afrika Tengah Rhodesia. Kenapa diundang tidak hadir? Karena negara tersebut masih dijajah, belum resmi merdeka. Bung Karno mengisyaratkan negara yang hadir di sini pertama harus yang sudah merdeka. Kedua, Konferensi Asia Afrika lahir harus dihadiri oleh negara yang tidak boleh sedang konflik. Yang sedang konflik tidak boleh hadir. Seperti Afrika Selatan dulu, walaupun sudah merdeka tahun 55, tidak diundang karena sedang konflik masalah perbedaan warna kulit. Itu yang terjadi di Afrika Selatan, yang dalam politiknya disebut dengan apartheid. Tahun 1955 pada saat Presiden Soekarno ditunjuk sebagai tuan rumah untuk terselenggaranya Konferensi Asia Afrika, maka gedung ini diganti namanya menjadi Gedung Merdeka untuk membawa semangat Konferensi Asia Afrika, membawa semangat nasionalisme. Jadi gedung ini membawa semangat kemerdekaan juga, maka gedung ini diganti namanya menjadi Gedung Merdeka. Dalam pelaksanaannya, Gedung Dana Pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang-sidang konferensi, Hotel Homan, Hotel Preanger, dan 12 hotel lainnya serta perumahan perorangan dan pemerintah. Dipersiapkan pula sebagai tempat menginap para tamu yang berjumlah 1.300 orang. Keperluan transport dilayani oleh 143 mobil, 30 taksi, 20 bus, dengan jumlah 230 supir dan 350 ton bensin tiap hari serta cadangan 175 ton bensin. Bandung dipersiapkan bukan saja jalan-jalan juga dipersiapkan, diperbaiki, dibagusi karena untuk menyambut datanya para delegasi, para pemimpin. Juga Masjid Agung, ya, Masjid Agung dipersiapkan supaya direnovasi oleh Bung Karno, memerintahkan supaya menginstruksikan supaya dalam rangka untuk menyambut Konferensi Asia Afrika pun Masjid Agung diperbaiki, direnovasi pada saat itu. Kemudian bukan saja masjid, gereja pun yang ada di Jalan Merdeka itu juga diperbaiki, direnovasi juga. Nah itu karena yang konferensi juga bukan hanya seorang Muslim saja, tapi banyak agama-agama lain, yaitu persiapan lain juga ada bandara juga dipersiapkan. Sekitar kota Bandung ini termasuk masyarakatnya pun untuk menyambutkan dipersiapkan juga. Kalau pada waktu itu rakyat itu jadi dari mulai pembukaan sampai terakhir tuh pakai anjang hiburan. Jadi dari mulai Preanger sampai alun-alun itu rakyat itu berbondong-bondong dari mana-mana datang ke tempat di depan Gedung Merdeka. Sampai
Tegalega juga dipersiapkan untuk menyambut terselenggaranya konferensi Asia Afrika. Karena Tegalega pun menurut sejarahnya itu di sana sebagai abade ya, ketika abade, pelaksanaan abade di sana di lapangan Tegalega, tiga para delegasi menyaksikan delegasi menyaksikan yang dulu para pelajar lagi menyanyi ya, abade. Kalau sekarang apanya? Itu paduan suara lah, itu yang ada paduan suara. Nah itu juga dipersiapkan. Yang Bapak berkesan itu, ini rakyat itu dari pagi sampai malam itu dia di sana sampai sore itu ya. Nah kalau kita bayangkan dia makan dari mana? Tapi dia bawa makanan sebetulnya. Tapi karena ada larangan dari panitia, awas sampahnya. Situasi di trotoar itu bersih aja. Dalam konferensi Asia Afrika, mereka membicarakan masalah-masalah yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama negara-negara Asia dan Afrika, serta membahas berbagai cara dan upaya agar rakyat mereka dapat mencapai kerjasama di berbagai bidang. Di antaranya adalah kerjasama ekonomi, kerjasama kebudayaan, hak-hak asasi manusia, dan hak menentukan nasib sendiri, masalah rakyat yang belum merdeka, peningkatan perdamaian dan kerjasama dunia, serta deklarasi tentang peningkatan perdamaian dan kerjasama dunia. Konferensi Asia Afrika melahirkan 10 prinsip Bandung yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung inilah sebagai konsep dasar pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dunia saat ini. Ya, gerakan nomblok inilah yang menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dunia saat ini itu dengan mengacu pada Dasar-Sila Bandung. Bukti keberhasilannya itu memerdekakan saudara-saudara kita yang dijajah sehingga merdeka. Bayangkan, dalam dasawarsa ada 36 negara yang merdeka di kawasan Asia Afrika. Bahkan Afrika dulu yang hadir di gedung ini ya, yang baru merdeka pada saat itu hanya 6 negara. Ternyata setelah konferensi Asia Afrika, Afrika pun merdeka sampai 48 negara Afrika merdeka. Pesan Bapak Bapak sendiri ya. Pada waktu itu, Bung Karno motonya apa? Berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Jiwa Bandung dengan Dasar-Silanya telah mengubah pandangan dunia tentang hubungan internasional. Bandung telah melahirkan paham dunia ketiga atau non-aligned terhadap dunia pertamanya Washington dan dunia keduanya Moskow. Bandung telah mengubah juga struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kini bukan lagi forum eksklusif Barat dan Timur,